Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sanna sunnatahu ila yaumiddin. Warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Wonten ngarsanipun para kesepuhan niki subuh para alim para saged samadayanipun kaum muslimin muslimat muslimatipun boten wonten. Ingkang sama hadir wonten majelis ingkang mulia inggih punika Baitullah baitin min buyutillah, saking rumah di antara rumah-rumah Allah adalah masjid, di mana yang mampu memakmurkan masjid spesial hanya orang yang beriman, orang-orang pilihan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah dibatasi yang mampu meramaikan, memakmurkan. Jadi memakmurkan dan program Muhammadiyah ini memakmurkan dan masjid itu makmur dan memakmurkan. Jadi ini program LPCR Muhammadiyah ini, masjid ini hendaknya makmur dan memakmurkan. Jadi kalau selama ini masjid ini baru makmur, dampak sosial ekonomi keluarnya yang kemudian nanti muncul tambahnya jumlah kepala. Ini mungkin lagi bukan jumlah kepala tapi baru isi kepala. Jadi masjid kita selama ini masih program-programnya makmur, masjidnya makmur untuk menambah isi kepala dan isi hati. Nah, kemudian memakmurkan dengan harapan menambah jumlah kepala. Nah, jadi kaitannya dengan dampak sosial ekonomi, masjid mempunyai dampak ke sana sehingga menambah jumlah kepala. Nah, ini program baru Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah masjid ini menjadi pusat pengembangan. Nah, kalau kembali pada Quran tadi, ternyata yang mampu masjid makmur dan memberi dampak kemakmuran keluar itu dibatasi. Ada batasan innama. Innama hanyalah. Jadi kalau kita belajar tentang sedikit detail kaitannya dengan bahasa Arab, ini kata innama itu adalah alat untuk membatasi. Innama, maka Allah menyebut innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang mampu duduk-duduk memakmurkan, bahkan memberi dampak positif hanya orang yang beriman. Jadi ini Bapak Ibu, ini pilihan sudah disaring, lebih-lebih setelah Ramadan ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah untuk menepati dan menetapi. Menepati artinya sesuai syariat, menetapi artinya istiqomah. Terus sampai ujung hidup, selesai tugas hidup ini. Menepati dan menetapi. Jadi tepat dengan syariat,
terus istiqomah sampai selesai tugas hidup ini. Itulah disebut oleh ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sampai batas pemberhentian kecuali beristiqomah dengan agama Islam ini. Nah, ini istiqomah yang sesungguhnya. Terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala, pasca Ramadan masih sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Mandar saya dengar Pak Firman, Pak Sukima ini Masya Allah dapat karunia yang luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doanya nanti akan tershare pada jamaah yang lain. Doanya nanti kebaikan-kebaikan ini. Ya, kalau kita kembali pada pesan-pesan syariat, baik itu yang sunnah ataupun yang tidak sunnah. Katakan puasa. Ketika kita mulai puasa, Bapak-bapak, itu pertama masuk ditandai dengan satu Ramadan. Kita awal-awalnya adalah mentauhidkan Allah, membesarkan Allah dengan sholat tarawih. Ya. Sholat yang saban hari kita lakukan, pertama yang dilakukan adalah mentauhidkan Allah, membesarkan Allah. Jika diperisani itu puasa, ujungnya yaitu syariat membayar zakat fitrah. Kan memakmurkan, memakmurkan. Sholat sama, diawali dengan mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, merasa rendah, membutuhkan Allah. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan moral ibadah. Kalau ditanya terus Quran itu dari pertama dibuka itu disebut tentang Allah, Bismillah. Akhirnya minal jinnati wan nas. Manusia awalnya Allah, ditutup dengan manusia. Nah, ini secara umum ringkesnya itu kayak gitu itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melakukan the great training di Ramadan ini. Ya, jadi habis training ya, kalau dalam sebuah pemerintahan, perusahaan, ini karyawannya ini suka dikasih tambahan masukan, ada training, mengundang trainer yang kelas nasional, kelas internasional, kemudian diberi tambahan supaya kinerjanya nanti outputnya lebih memberi dampak kepada perusahaan itu, kepada pemerintahan. Kita di Ramadan sama sebenarnya. Kita di training, trainernya wahyu, contohnya direkomendasi oleh Yang Maha Kuasa dan tidak diragukan. Semua pihak pakai akal sehat mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, maka setelah Ramadan hendaknya seperti perusahaan itu. Nah, jadi paling tidak jangan spirit Ramadan begitu semangat, keluar Ramadan hilang. Nah, ini yang fenomena di masyarakat ya. Oleh tarawih, salat lailnya nalika Ramadan. Online ngaji, tadarus, mencari ilmu, semangat di Ramadan. Sedekah. Nah, maka ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syawal itu kalau maca itu dari kata syala. Syala itu artinya irtafa'a. Dari sisi bahasa meningkat. Maka dalam kamus besar bahasa Indonesia Syawal diartikan bulan peningkatan. Itu pas sebenarnya kalau dianalogkan atau diibaratkan atau digambarkan puasa itu grip apa tadi, pengabdian yang besar.
maka di Syawal ini dikehendaki oleh sisi bahasa kita justru meningkat. Tapi fenomenanya di masyarakat awam ini tidak begitu, malah hilang ya. Ramadan lewat, tarawihnya lewat, bahkan ada yang tegel sholat fardunya lewat juga. Alhamdulillah ya. Ini jamaah maka ini yang saya sampaikan itu tadi, menempati dan menetapi. Jadi judulnya istiqomah aja. Judulnya istiqomah. Kalau saya baca-baca itu paling tidak spirit Ramadan itu waktu sudah tidak Ramadan lagi, paling minimal sholat 5 kali jangan sampai lewat. Sholatnya 5 kali itu. Wong nalika Ramadan sunah-sunah saged kok. 11 yang bisa tegak. Lah asal mesti tatar betul Ramadan malah wajib birra. Kualik banget itu, apa gunanya? Maka itu namanya Ramadan tidak berbekas. Kalau mengacu kepada tulisannya Yusuf Qaradawi di dalam buku Fatwa Al-Ma'asyirah, pernah ditanyai Yusuf Qaradawi ini, Syekh, bagaimana hukumnya orang puasa tetapi puasanya dicampur ada ghibahnya, ada maksiatnya, matanya nggak kejaga juga melihat-lihat yang dilarang. Hari ini jari jemarinya juga menyebabkan mata telinga konsentrasi kita melihat sesuatu, memperhatikan sesuatu yang dianggap maksiat. Bagaimana hukumnya? Syekhnya bilang begini, puasa yang bermanfaat itu puasa yang si pelaku puasa itu terdidik dan terlatih dalam nilai-nilai Ramadan. Jadi terdidik dan terlatih. Maka tatkala kita puasa Ramadan, sholat tarawih 11 rakaat iso tegak, kemudian di luar Ramadan malah yang fardu aja lewat, itu bisa dimaknai kalau kembali kepada ngendikannya Yusuf Qaradawi ini, nggak berbekas, nggak terdidik, nggak terlatih, nggak terlatih. Maka ini saya nunjuk HP mau. Ini ngendikannya ulama salaf. Sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Faman amila hasanatan summa atsbaha ba'da ba'du bihasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanah ula. Ganjaran perbuatan baik adalah buka kurung taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tutup kurung perbuatan baik setelahnya. Ganjaran perbuatan baik adalah buka kurung taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tutup kurung perbuatan baik setelahnya. Jadi ketika kita telah berbuat baik, Gusti Allah mekai ganjaran nek perbuatan baik itu muncul kemudian setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barang siapa hilang malah betulnya. Sebagaimana barang siapa Sebagaimana barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia mengerjakan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan pertanda tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikan tersebut. Simak kitab Al-Taiful Ma'arif hal 311 karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mari bapak-bapak kita ukur sendiri ini.
maka paling tidak ini minimal kaitannya dengan perbuatan yang fardu dan itu jadi rukun, orang kena ditinggal belas itu sholat yang 5 kali jangan sampai dilewatkan. Syukur dilakukan penuh ya, wudunya yang benar dilakukan di awal waktu, khusyuk, tadabbur, lebar sholat zikir, lebar zikir dungo, lebar dungo ora maksiat, tansah eling kaya sholat mau oleh konsentrasi. Insyaallah syukur bayani. Syukur. Insyaallah ini akan menyelamatkan kita. Yang pertama itu sholat, masya Allah. Sholat kita sudah bisa lakukan 11 rakaat, maka diteruskan bapak-bapak. Mari. Wah, betul. Kalau macam-macam yang baik karangane kumpulan khutbah yang mendapatkan terus majalah tabligh kalau tidak salah itu ngumpulke semacam apa ya, jadi kayak lomba lah kata-kata ngumpulke tek khutbah sing punya makna sing api-api gitu. Ada satu kumpulan buku. Nah itu ada sing nulis gini, jajal nek Ramadan menu wong keroyokan wani keroyokan bareng sholat jajal menek poso dhewean wani ora keroyokan saya ijen saiki wingi sih bareng-bareng sholat tarawih bareng sakniki keroyokan wani jajal nek Ramadan ijen wani sangkel wani Pak. Itu judul apa judul khutbah tapi saya tergelitik itu. Oh ya, pingin mulai bareng-bareng poso sak omah kabeh jajal menek bareng matur. Wani ora ijen poso Senin Kemis. Ani malah ora kelakon. Nah, maka ini Bapak Ibu ini tantangan iman seorang yang telah melakukan ritual Ramadan yang luar biasa itu dampaknya. Nah, di sini tertantang lagi mentalitas kita, tertantang lagi hawa nafsu kita untuk bisa tetap menepati dan menetapi syariat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, masih kaitannya dengan oleh-oleh Ramadan. Ono ulama salaf sing mengatakan begini, poso sing paling enteng itu poso ninggal maem karo mimik. Paling enteng. Lihat-lihat ini ku mau. Poso nyegah lesa, poso nyegah telinga, mripatan, suku, pikiran, ide sing berseberangan dengan syariat itu sing paling ampun. Jadi poso itu tidak hanya sekedar poso mencegah makan minum ya. Itu menurut orang-orang yang lebih takol pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya poso nggih salawas nggih. Kalau poso tidak hanya mencegah makan dan minum saja. Nah, poso itu artinya terus ya. Menahan itu ya terus. Nah, Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, saya mengajak pada diri saya sendiri, mudah-mudahan kepada teman-teman kaum muslimin, al-akhun fillah, untuk sama-sama memburu kebaikan dan tetap berikhtiar untuk bisa menepati dan menetapi spirit Ramadan yang sunnah ditegakkan, hawa nafsu dicegah, menuntut ilmu dengan wujud terus Quran baca bola. Nah, moga diteruskan. Pun berhenti hanya sesaat. Sedikit ini ya kata-kata orang saleh lagi. Ada seorang ditanya, gimana afdal mana ibadah di bulan Sya'ban dengan yang lainnya? Nah, ini balik jawab ini. Kun robbaniyan walatakun sya'baniyan. Jadi kalau ini Gusti Allah sing terus ibadah ojo Sya'baniyan, nali ibadah bisa Sya'ban to. Ali
Kalau Ramadanan ada ibadah organisasi Ramadan tok. Lebari wis lali kabeh. Nah, ojo kaya ngono. Kun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan. Dan mungkin kalau diganti ini kata-kata orang ya, bukan hadis. Kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Ya, boleh kayak gitu. Kun rabbaniyan wa la takun syawaliyan. Ya, boleh. Boleh baca meduk nih sawal dak barera. Nah, ini ajakan kita bersama-sama. Mari kita peroleh karunia Allah berupa the great training yang kemarin kita lakukan. Jangan berhenti terus sampai ujung hidup. Nah, itu cara untuk mencapai husnul khotimah insyaallah. Saya kan kepingin, saya kan udah tua ini. Lahirnya dalam KTP saya 58 ini. Saya melewati rata-rata ini yang dikarunikan Nabi itu. Saya sembuh tidak tahu menang, tahu ya. Maka hari ini menurut saya orang-orang yang seusia saya ini, meskipun yang muda itu ya Pak, masih nom ya leha-leha apa ya Pak ini. Lo malah sih nom lagi disenangi malaikat ya. Iya. Artinya sama-sama kita katakan kita nggak tahu jadwal kita karena kita nggak ngerti. Halte kita di mana kita nggak ngerti ya. Halte kita nggak ngerti pemberhentian. Berhenti di halte nanti lanjut lagi ya, kita nggak ngerti. Begitu Bapak-bapak pesan kita bersama-sama untuk saling tawasau bil haq tawasau bis sabr. Karena pesan surat Al-Asr ini luar biasa ya. Pesan surat Al-Asr ini. Ya. Begitu Bapak-bapak. Nah, maka ketika kita sudah bersemedi melakukan training di Ramadan, itu naik para sahabat rumiyin begitu jumpa langsung taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu minna wa minkum. Saking kepinginnya oleh training mau kai bisa ada dampak. Oleh training itu ada pengaruhnya. Ada bekas-bekas Ramadan itu. Karena itu ashabus sufah. Ashabus sufah itu tiang-tiang muhajirin sehingga pindah ke Madinah niku mboten napa-napa. Ale pindah niku namung bawa rasukan sing diagem mawon. Wong karo mlayu karo diuyak-uyak dipateni. Niku wonten setunggalipun piyantun jenenge Suhaib Ar-Rumi, itu tiang Romawi, tapi pindah ke Makkah di wong sugih. Niku ajeng hijrah niku ngeri mergane oleh ngitung harta bendanya akeh banget. Terus umpet-umpetan, sembunyi-sembunyi di malam hari, untane digowo, dimomot ke tengkuk. Dipergoki kalau kafir ngerti iki Suhaib wong sugih, wareng nggawa harta benda ini melayu bareng dipergoki ditangkap direbut kabeh niku malah melayu ini wis ora apa-apa asal bawa nyawa wae masyaallah. Mulane nalika perang Badar pertama itu kaum muslimin itu sepulang Abu Sufyan dari Syam itu kepengen menagih itu karena dirampas hak orang Islam sing dulu ribut kabeh pemain investasi sita semua kafir. Nah ini ashabus sufah ini nalika poso orang duwe apa-apa, orang duwe sedulur rasane ora kadang ning Madinah. Uripe ning masjid. Lah nek poso niku mboten medal-medal blas. Kalau ditanya termasuk Abu Hurairah, ini hadis yang saya baca, kisah hadis. Mengapa kamu kok di masjid aja nggak? Jawabannya, saya mau membersihkan puasa saya. Kami semua ini nggak kemana-mana menjaga agar bersih puasa saya dari omongan, dari pendengaran, dari melihat, dari tangan-tangan, dari kaki langkah-langkah agar benar-benar terjaga sehingga ada istilah etika ini. Makanya ketemu sawalan langsung orang-orang
taqabbalallahu minal aidil faizin. Senang sekali karena seperti itu. Kita lakukan itu, alhamdulillah di Muhammadiyah sudah terbudaya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mboten mawi bahasa Arab ya paham. Mugi-mugi angin sama siam, sedekah, tadarus, nahan emosi. Ini sedaya dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya memang kantet. Sami-sami mugi-mugi dados pekalan kita kelak. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya pesan-pesan Ramadan. Nah, kita lanjut lagi. Alhamdulillah masih ada waktu. Masih diberi waktu dan sehat. Modal wong urip niku niku. Modal hidup itu waktu dan sehat. Tapi dengan modal waktu yang sama, ana sing cilaka dadi wong sing sara ina ning donya, ana sing mulya modale padha 24 jam. Ana sing 7 tahun modale sama. Karena hidup kan pilihan. Sakit milih sing elek nggih, Pak. Tapi kalau Allah kan kita memilih yang baik ya. Kenapa ya? Kita kok suka gabung dengan orang-orang baik ya? Karunia ini kan. Karunia ini. Beruntung kita. Artinya kita condongke nanggon sing PAP. Maka mari Bapak-bapak, modal waktu dan sehat ini kita yang terus memberi output yang baik terus. Alhamdulillah ya, insyaallah. Terima kasih ini saya pada hari Ahad kemarin sudah di WA, tapi WA ini nomor anyar. Biasanya Mas Ian ini kok kayaknya wudu nomor sapa? Pak Tio ya. Pak Setio ya. Saya beralasan karena saat itu masih ada apa ya? Belum. Oh iya benar. Sekaligus ini Bapak-bapak, ini saya juga minta didoakan sama Bapak-bapak. Apalagi ini Pak Firman sama Pak Kino sing isih kebul-kebul tungane si anyar. Kula kodaruh niki kula mboten nyuwun. Mandar kula dipun suwun semacam dipaksa. Kok kan derek jamaah haji tahun menika terus pembimbing. Terus pembimbing ninjang menawi boten lepat. Kloter Wonosobo itu antara 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13. Berangkatnya antara 12 bulan Mei, 12, 13, 14. Saya di kloter yang ketiga ini entah ditaruh di yang mana. Nah, saya disuruh untuk membimbing khususnya jamaah Wonosobo itu jumlahnya 713 kalau tidak salah. Di jamaah Wonosobo itu ada 714 atau seberapa plus pembimbing. Dibagi di 3 kloter. Kloter yang 11 kalau tidak salah itu nanti gabung dengan jamaah dari Kebumen. Kebumen apa? Banjar ya, kalau dasarnya Kebumen. Nah, yang full satu kloter mulus jamaah Wonosobo itu 1. Kemudian yang kloter berikut ketiganya gabung dengan Banjarnegara. Karena nggak bisa full. Karena satu kloter kan nggak salah 350. Jadi kalau di kloter hanya 350 kali 3, tapi Wonosobo nggak nyampe jamaahnya sehingga gabung dengan lain. Maka ini menjadi apa ya? Satu kenyataan para jamaah jadinya murah baru Wonosobo pergi ini tanya ini sedari awal sudah dilegowo karena keadaannya memang begitu. Kemenang juga bagi-bagi. Ketika saya melihat cara kerja mereka, Masya Allah, luar biasa Pak. Mereka kerjanya itu untuk bagi-bagi aja. Ada pendampingan, ada sih, wah pokoknya Masya Allah, nyam-nyam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sanna sunnatahu ila yaumiddin warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wonten ngarsanipun para kesepuhan niki sepuh para alim para saged samadayanipun kaum muslimin muslimatipun boten wonten. Ingkang sama hadir wonten majelis ingkang mulia inggih punika Baitullah, baitin min buyutillah, saking rumah di antara rumah-rumah Allah adalah masjid, di mana yang mampu memakmurkan masjid spesial hanya orang yang beriman, orang-orang pilihan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah dibatasi yang mampu meramaikan, memakmurkan. Jadi memakmurkan dan program Muhammadiyah ini memakmurkan dan masjid itu makmur dan memakmurkan. Jadi ini program LPCR Muhammadiyah ini, masjid ini hendaknya makmur dan memakmurkan. Jadi kalau selama ini masjid ini baru makmur, dampak sosial ekonomi keluarnya yang kemudian nanti muncul tambahnya jumlah kepala. Ini mungkin lagi bukan jumlah kepala tapi baru isi kepala. Jadi masjid kita selama ini masih program-programnya makmur, masjidnya makmur untuk menambah isi kepala dan isi hati. Nah, kemudian memakmurkan dengan harapan menambah jumlah kepala. Nah, jadi kaitannya dengan dampak sosial ekonomi, masjid mempunyai dampak ke sana sehingga menambah jumlah kepala. Nah, ini program baru Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah masjid ini menjadi pusat pengembangan. Nah, kalau kembali pada Quran tadi, ternyata yang mampu masjid makmur dan memberi dampak kemakmuran keluar itu dibatasi. Ada batasan innama, hanyalah. Jadi kalau kita belajar tentang sedikit detail kaitannya dengan bahasa Arab, ini kata innama itu adalah alat untuk membatasi. Innama, maka Allah menyebut innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang mampu duduk-duduk memakmurkan, bahkan memberi dampak positif, hanyalah yang beriman. Jadi ini Bapak Ibu, ini pilihan, sudah disaring. Lebih-lebih setelah Ramadan ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah untuk menepati dan menetapi. Menepati artinya sesuai syariat, menetapi artinya istiqomah. Terus sampai ujung hidup, selesai tugas hidup ini. Menepati dan menetapi. Jadi tepat dengan syariat, terus istiqomah sampai selesai tugas hidup ini. Itulah disebut oleh ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sampai batas pemberhentian kecuali tetap istiqomah dengan agama Islam ini. Nah, ini istiqomah yang sesungguhnya.
Terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan masih sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Mandar saya dengar Pak Firman, Pak Sukima ini Masya Allah dapat karunia yang luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doanya nanti akan tershare pada jamaah yang lain. Doanya nanti kebaikan-kebaikan ini. Ya, kalau kita kembali pada pesan-pesan syariat, baik itu yang sunnah ataupun yang tidak sunnah, katakan puasa. Ketika kita mulai puasa, Bapak-bapak, itu pertama masuk ditandai dengan satu Ramadan. Kita awal-awalnya adalah mentauhidkan Allah, membesarkan Allah dengan sholat tarawih. Ya, sholat yang saban hari kita lakukan, pertama yang dilakukan adalah mentauhidkan Allah, membesarkan Allah. Kita dipersani itu puasa, ujungnya yaitu syariat membayar zakat fitrah. Kan memakmurkan, memakmurkan. Sholat sama, diawali dengan mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, merasa rendah, membutuhkan Allah. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan moral ibadah. Kalau kita ingin Quran itu dari pertama dibuka itu disebut tentang Allah, Bismillah. Akhirnya minal jinnati wan nas. Manusia awalnya Allah, ditutup dengan manusia. Nah ini secara umum ringkesnya itu kayak gitu itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melakukan the great training di Ramadan ini. Ya, jadi habis training ya, kalau dalam sebuah pemerintahan, perusahaan, ini karyawannya ini suka dikasih tambahan-tambahan masukan, ada training, mengundang trainer yang kelas nasional, kelas internasional, kemudian diberi tambahan-tambahan supaya kinerjanya nanti outputnya lebih memberi dampak kepada perusahaan itu, kepada pemerintahan. Kita di Ramadan sama sebenarnya. Kita di training, trainernya wahyu, contohnya direkomendasi oleh Yang Maha Kuasa dan tidak diragukan. Semua pihak pakai akal sehat mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah maka setelah Ramadan hendaknya seperti perusahaan itu. Nah, jadi paling tidak jangan spirit Ramadan begitu semangat, keluar Ramadan hilang. Nah, ini yang fenomena di masyarakat ya. Oleh tarawih, salat lailnya nalika Ramadan. Online ngaji, tadarus, mencari ilmu, semangat di Ramadan. Sedekah. Nah, maka ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syawal itu kalau maca itu dari kata syala. Syala itu artinya irtafa'a. Dari sisi bahasa meningkat. Maka dalam kamus besar bahasa Indonesia Syawal diartikan bulan peningkatan. Itu pas sebenarnya kalau dianalogkan atau diibaratkan atau digambarkan puasa itu green apa tadi? Pelatihan yang besar, pelatihan yang pertama. Maka di Syawal ini dikehendaki oleh sisi bahasa kita justru meningkat. Nah, tapi fenomenanya di masyarakat awam ini tidak begitu, malah hilang ya. Ramadan lewat, tarawihnya lewat,
Bahkan ada yang tegel sholat fardunya lewat juga. Alhamdulillah ya. Ini jamaah mutair yang saya sampaikan itu tadi, menempati dan menetapinya istiqomah. Jadi judulnya istiqomah aja. Judulnya istiqomah. Kalau saya baca-baca itu paling tidak spirit Ramadan itu waktu sudah tidak Ramadan lagi, paling minimal sholat 5 kali jangan sampai lewat. Sholatnya 5 kali itu. Wong nalika Ramadan sunah-sunah saged kok. 11 yang bisa tegak. Lah asan mesti tatar untuk Ramadan malah wajib birra. Kualik banget itu apa gunanya? Maka itu namanya Ramadan tidak berbekas. Kalau mengacu kepada tulisannya Yusuf Qaradawi di dalam buku Fatawa Al-Ma'asyirah, pernah ditanyai Yusuf Qaradawi ini, Syekh, bagaimana hukumnya orang puasa tetapi puasanya dicampur ada ghibahnya, ada maksiatnya, matanya nggak kejaga juga melihat-lihat yang dilarang. Hari ini jari jemarinya juga menyebabkan mata, telinga, konsentrasi kita melihat sesuatu, memperhatikan sesuatu yang enggak maksiat. Bagaimana hukumnya? Syekhnya bilang begini, puasa yang bermanfaat itu puasa yang si pelaku puasa itu terdidik dan terlatih dengan nilai-nilai Ramadan. Terdidik dan terlatih. Maka tatkala kita puasa Ramadan, sholat tarawih 11 rakaat iso tegak, kemudian di luar Ramadan malah yang fardu aja lewat, itu bisa dimaknai kalau kembali kepada ngendikannya Yusuf Qaradawi ini nggak berbekas, nggak terdidik, nggak terlatih. Maka ini saya nunjuk HP mau. Ini ngendikane ulama salaf. Sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Faman amila hasanatan summa atsbaha ba'da ba'du bihasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanah ula. Ganjaran perbuatan baik adalah buka kurung taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tutup kurung perbuatan baik setelahnya. Ganjaran perbuatan baik adalah buka kurung taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tutup kurung perbuatan baik setelahnya. Jadi ketika kita telah berbuat baik, Gusti Allah menkai ganjaran nek perbuatan baik itu muncul kemudian setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barang siapa hilang malah betulnya. Sebagaimana barang siapa Sebagaimana barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia mengerjakan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan pertanda tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikan tersebut. Simak kitab Al-Lataiful Ma'arif hal 311 karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mari bapak-bapak kita ukur sendiri ini. Maka paling tidak ini minimal kaitannya dengan perbuatan yang fardu dan itu jadi rukun, orang kena ditinggal belas itu sholat yang 5 kali jangan sampai dilewatkan.
syukur dilakukan penuh ya. Wudunya yang benar dilakukan di awal waktu, khusyuk, tadabbur, lebar sholat zikir, lebar zikir dungo, lebar dungo ora maksiat, dan saeling kaya sholat mau ane konsentrasi. Insyaallah syukur-syukur bayani. Syukur-syukur. Insyaallah ini akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Yang pertama itu sholat, Masya Allah. Sholat kita sudah bisa lakukan 11 rakaat, maka diteruskan Bapak-bapak. Mari. Wah, betul. Kalau macam-macam yang khutbah karangane kumpulan khutbah yang mendapatkan terus majalah tabligh, kalau tidak salah itu ngumpulkan semacam apa ya, jadi kayak lomba lah katakan, ngumpulkan tek-tek khutbah yang punya makna sing api-api gitu. Ada satu kumpulan buku itu. Nah itu ada sing nulis gini, jajal nek Ramadan dulu wong keroyokan wani keroyokan bareng sholat, jajal menek poso dhewean wani ora keroyokan saya ijen saiki wingi sih bareng-bareng sholat tarawih bareng sakniki keroyokan wani jajal nek Ramadan ijen wani sangkel wani ra. Itu judul apa judul khutbah, tapi saya tergelitik itu. Oh ya, pingin mau bareng-bareng poso sak omah kabeh. Jajal menek bareng matur. Wani ra ijen poso Senin Kemis. Anira malah ora kelakon. Nah, maka ini Bapak Ibu ini tantangan iman seorang yang telah melakukan ritual Ramadan yang luar biasa itu dampaknya. Nah, di sini tertantang lagi mentalitas kita, tertantang lagi hawa nafsu kita untuk bisa tetap menepati dan menetapi syariat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, masih kaitannya dengan oleh-oleh Ramadan. Ono ulama salaf yang mengatakan begini, poso sing paling enteng itu poso ninggal maem karo mimik. Paling enteng. Lihat-lihat ini ku mau poso nyegah lesan, poso nyegah telingan, mripatan, pikiran, ide sing berseberangan dengan syariat itu sing paling abot. Jadi poso itu tidak hanya sekedar poso mencegah makan minum ya. Itu menurut orang-orang yang lebih takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya puasa nggih salawas nggih. Kalau puasa tidak hanya mencegah makan dan minum saja. Nah, puasa itu artinya terus ya. Menahan itu ya terus. Ya. Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, saya mengajak pada diri saya sendiri, mudah-mudahan kepada teman-teman kaum muslimin, akhun fillah, untuk sama-sama memburu kebaikan dan tetap berikhtiar untuk bisa menepati dan menetapi spirit Ramadan yang sunnah ditegakkan, hawa nafsu dicegah, menuntut ilmu dengan wujud terus Quran konsep bola. Nah, monggo diteruskan. Pun berhenti hanya sesaat. Sedikit ini ya kata-kata orang saleh lagi. Ada seorang ditanya, gimana afdal mana ibadah di bulan Sya'ban dengan yang lainnya? Nah, ini balik jawab ini. Kun robbaniyan walatakun sya'baniyan. Jadi kalau ini Gusti Allah sih terus ibadah ojo Sya'baniyan, ali ibadah misasi Sya'ban toh. Ali Ramadan ali ibadah untuk misasi Ramadan toh. Lebari wis lali kabeh. Nah, ojo kaya ngono. Kun robbaniyan walatakun sya'baniyan. Dan mungkin kalau diganti, ini kata-kata orang ya, bukan hadis.
kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Ya, boleh kayak gitu. Kun robbaniyan wala takun syawaliyan. Ya, boleh. Boleh baca meduk sawal tak berela. Nah, ini ajakan kita bersama-sama. Mari kita peroleh karunia Allah berupa the great training yang kemarin kita lakukan, dan jangan berhenti terus sampai ujung hidup. Nah, itu cara untuk mencapai husnul khotimah insyaallah. Saya akan kepingin, saya kan udah tua ini, lahirnya dalam KTP saya 58 ini. Saya melewati rata-rata ini di karunikan Nabi itu. Saya sembuh tidak tahu menaik tahu ya. Maka hari ini menurut saya orang-orang yang seusia saya ini, meskipun yang muda itu ya Pak, masih nom ya leha-leha kayak Pak ini. Lo malah sing nom lagi disenangi malaikat ya. Iya. Artinya sama-sama kita nggak tahu jadwal kita karena kita nggak ngerti halte kita di mana, kita nggak ngerti ya. Halte kita nggak ngerti pemberhentian, berhenti di halte nanti lanjut lagi ya, kita nggak ngerti. Begitu bapak-bapak pesan kita bersama-sama untuk saling tawasau bil haq tawasau bis sabr. Karena pesan surat Al-Asr itu luar biasa ya. Pesan surat Al-Asr ini. Ya. Begitu bapak-bapak. Nah, maka ketika kita sudah bersemedi melakukan training di Ramadan, itu naik para sahabat rumiyin begitu jumpa langsung taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu minna wa minkum. Saking kepinginnya oleh training mau kai iso ada dampak. Oleh training itu ada pengaruhnya. Ada bekas-bekas Ramadan itu. Karena itu ashabus sufah. Ashabus sufah itu tiang-tiang muhajirin sehingga le pindah ke Madinah niku mboten napa-napa. Ale pindah niku namung bawa rasulan sing diagem mawon. Wong karo mlayu karo diuyak-uyak dipateni. Niku wonten setunggalipun piyantun jenenge Suhaib Ar-Rumi, itu tiang Romawi tapi pindah ke Makkah di wong sugih. Niku ajeng hijrah niku ngeri mergane ali ngitung harta bendanya akeh banget. Terus umpet-umpetan sembunyi-sembunyi di malam hari, untane digowo, dimomot ke tengkuk. Diperboki kalau kafir ngerti iki Suhaib wong sugih wareng nggawa harta bendane mlayu wareng diperkoki ditangkap direbut kabeh niku. Malah melayu niku wis ora apa-apa asal bawa nyawa wae. Masyaallah. Mulane nalika perang Badar pertama itu kaum muslimin itu sepulang Abu Sufyan dari Syam itu kepengen menagih itu karena dirampas hak orang Islam. Sing dulu direbut kabeh, pemain, investasi, sita semua kafir. Nah ini ashabus sufah ini nalika poso ora duwe apa-apa, ora duwe sedulur rasane ora kadang ning Medina. Uripe ning masjid. Lah nek poso niku mboten medal-medal belas. Kalau ditanya termasuk Abu Hurairah, ini hadis yang saya baca, kisah hadis. Mengapa kamu kok di masjid aja nggak? Jawabannya, saya mau membersihkan puasa saya. Kami semua ini nggak kemana-mana menjaga agar bersih puasa saya dari omongan, dari pendengaran, dari melihat, dari tangan-tangan, dari kaki langkah-langkah agar benar-benar terjaga. Sehingga ada istilah etika ini. Makanya ketemu sawalan langsung orang-orang Taqabbalallahu minal aidil senang sekali karena asmet. Kita lakukan itu alhamdulillah di Muhammadiyah sudah terbudaya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mboten mawi bahasa Arab ya paham.
Mugi-mugi angin sama siam, sedekah, tadarus, nahan emosi. Ini warni sedaya dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya memang kanten. Sami-sami mugi-mugi dados pekalan kita kelak. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya pesan-pesan Ramadan. Nah, kita lanjut lagi. Alhamdulillah masih ada waktu. Masih diberi waktu dan sehat. Modal wong urip niku ming niku. Modal hidup itu waktu dan sehat. Tapi dengan modal waktu yang sama, ana sing cilaka dadi wong sengsara ina ning dunya, ana sing mulya modale padha 24 jam. Ana sing 20 tahun modale sama. Karena hidup kan pilihan. Sakit milih sing elek nggih Pak. Tapi kalau Allah kan kita memilih yang baik ya. Kenapa ya? Kita kok suka gabung dengan orang-orang baik ya? Karunia ini kan. Karunia ini. Beruntung kita. Artinya kita condoke nanggon sing PAP. Maka mari Bapak-bapak, modal waktu dan sehat ini kita untuk yang terus memberi output yang baik terus. Alhamdulillah ya, insyaallah. Terima kasih ini saya pada hari Ahad kemarin sudah di WA, tapi WA ini nomor anyar biasanya Mas Ian ini kok kayaknya udah nomor sapa Pak Tio ya. Pak Setio ya. Saya beralasan karena saat itu masih ada apa ya? Belum. Oh iya benar. Sekaligus nih Bapak-bapak, ini saya juga minta didoakan sama Bapak-bapak. Apalagi ini Pak Firman sama Pak Kim masih ngisi kebul-kebul sebenarnya saya anyar nih. Kalau qadarullah niki kula mboten nyuwun. Mandar kula dipun suwun semacam dipaksa. Kok kan derek jamaah haji tahun menika terus pembimbing minjang menawi boten lepat. Kloter Wonosobo itu antara 11, 12, 13, 14 berangkatnya antara 12 bulan Mei, 12, 13, 14. Saya di kloter yang ketiga ini entah ditaruh di yang mana. Nah, saya disuruh untuk membimbing khususnya jamaah Wonosobo itu jumlahnya 713 kalau tidak salah. Di jamaah Wonosobo itu ada 714 atau seberapa plus pembimbing. Dibagi di 3 kloter. Kloter yang 11 kalau tidak salah itu nanti gabung dengan jamaah dari Kebumen apa Banjar ya, kalau dasarnya Kebumen. Nah, yang full satu kloter mulus jamaah Wonosobo itu 1. Kemudian yang kloter berikut ketiganya gabung dengan Banjarnegara karena nggak bisa full, karena satu kloter kan nggak salah 350, jadi kalau di kloter hanya 350 kali 3, tapi Wonosobo nggak nyampe jamaahnya sehingga gabung dengan yang lain. Maka ini menjadi apa ya, satu kenyataan para jamaah adanya orang baru Wonosobo begini. Ini tanya ini sedari awal sudah dilegowo karena keadaannya memang begitu. Kemenang juga bagi-bagi. Ketika saya melihat cara kerja mereka, Masya Allah, luar biasa Pak. Mereka kerjanya itu untuk bagi-bagi aja. Ada pendampingan, ada sih, wah pokoknya Masya Allah, nyang-nyang.